Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air. Ayo. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Pandawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kecepatan kepada anak Mas Mariamun. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan ujung pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-739 ini, dengan para pemain, Herman sebagai Kiai Pangon, Pendalubis sebagai Lare Angon, Naryo sebagai Ki Demang, Amrizal, Noval, dan Heri sebagai penduduk, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Tatapan mata Ki Demang menebar ke halaman. Beberapa orang tampak bergerombol di sana. Meski di rumah Kiai Pangon banyak dihadiri orang, namun suasana benar-benar tintrik. Tak ada yang berbicara atau membicarakan sesuatu yang tak perlu. Lare Angon tetap duduk bersila. Lare Angon berusaha meredam gejolak di dadanya. Namun meski dengan sekuat tenaga pemuda itu menahan diri, matanya tetap saja digenangi oleh basah.
Seperti bermimpi saja rasanya, Badrawati. Beberapa hari berhitung bulan kita menempuh perjalanan bersama-sama. Kesulitan macam apapun kita hadapi bersama. Dan sekarang kau pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Mengapa harus seperti ini, Badrawati? Mengapa kau tega meninggalkan aku menghadapi tanggung jawab yang amat berat, Badrawati? Anak Mas, Kiai, berbicaralah anak Mas. Kami harus melakukan apa? Barangkali anak Ger Badrawati memerlukan perawatan dan upacara sebagaimana mestinya. Kiai, bagaimana anak Mas? Apakah menurut Kiai keponakanku ini telah mati? Memang amat berat menerima kenyataan ini anak Mas. Namun seberat apapun, lebih baik anak Mas menerimanya. Tidak baik anak Mas mencoba ingkar dari kenyataan. Kiai belum menjawab pertanyaanku. Apakah menurut Kiai keponakanku telah mati? Ya, anak Ger Badrawati telah tidak bernafas. Dan tanda-tanda orang masih hidup adalah apabila masih ada tarikan nafas. Yang Batara Agung telah berkenan memanggilnya untuk kembali ke haribaannya. Bukan kematian yang sia-sia, Mas. Akan tetapi kematian yang penuh dengan kehormatan. Anak Ger Badrawati telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang menimpanya adalah untuk menebus sebuah tugas suci. Oh, jadi Badrawati telah mati, Kiai? Benar, anak Mas. Anak Ger Badrawati telah mati. Jika anak Mas merasa tidak keberatan, kami akan membantu menyelenggarakan upacara yang seharusnya dilakukan untuk menghormatinya. Jika anak Mas Laryangun menghendaki anak Ger Badrawati dikuburkan, aku yakin penduduk Puring ini dengan senang hati akan membantu menggali tanah. Bagi para penduduk justru merupakan sebuah kehormatan melakukan hal itu untuk seseorang yang telah berkorban nyawa bagi ketembangan ini. Dan jika anak Mas menghendaki anak Ger Badrawati dimuksakan dengan lembaga layonnya, maka kami pun akan melakukannya. Tetapi bagaimana anak Mas? Aku merasa tidak yakin keponakanku telah mati, Kiai. Anak Mas, aku ingin ikut menekankan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Pangon. Anak Ger Badrawati telah tiada. Anak Mas harus merelakannya. Maka biarlah kami para penduduk Kademangan ini akan memberikan penghormatan yang terakhir kepadanya. Terima kasih, Kedemang. Biarlah aku akan mempertimbangkan lebih dulu apakah yang sebaiknya dilakukan untuk keponakanku ini. Namun demikian, sebaiknya janganlah anak Ger Badrawati dibiarkan terlampau lama dalam keadaan seperti ini. Terima kasih, Kiai. Bagaimana, Kedemang? Apakah tidak sebaiknya diberikan penjelasan kepada warga yang bergerombol di depan itu? Iya. Itu perlu sekali, Kedemang. Silakan Kedemang melakukannya. Aku berpendapat justru kau yang sebaiknya memberikan penjelasan kepada para penduduk, karena kaulah yang paling tahu duduk persoalannya. Kau juga tuan rumah, Kiai. Iya. Baiklah. Aku akan menemui mereka. Di halaman rumah, Kiai Pangon dan Kidemang dikerubungi oleh beberapa orang penduduk yang menggerombol. Mereka menyimak keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh Kiai Pangon dengan cermat. Wajah-wajah yang hadir di tempat itu menjadi tegang bahwa Pamegatsih sang pemetik kembang itu masih mempunyai kemungkinan hidup. Benar-benar membuat mereka yang memiliki anak gadis menjadi cemas. Aku tak mengira perkembangan keadaan akan menjadi seperti ini. Aku tak habis memikirkan mengapa kejadian-kejadian yang luar biasa ini justru terjadi di sini, di Kademangan ini. Aku menjadi cemas karena aku juga memiliki anak gadis. Tetapi, bukankah anak gadismu masih berusia 9 tahun? Masih bocah sekali. Kau tak perlu terlampau gelisah. Siapa tahu rambut putih itu benar-benar gila dan berbuat dengan tidak pandang bulu. Siapa tahu bocah pun dimakannya. Yang digambarkan oleh Kiai Pangon itu membuat aku semakin was-was. Andai saja rambut putih itu telah mati. Iya, andai kata. Akan tetapi, keadaan yang sebenarnya kita belum tahu.
Mungkin saja ia sudah mati, akan tetapi mungkin juga ia masih hidup. Kemungkinan bahwa ia masih hidup cukup besar. Tadi aku telah mampir di rumah Ki Sambi dan Nyai Sambi. Iya. Mereka menceritakan apa yang terjadi semalam agak lebih gamblang. Kalian mau mendengarnya? Ya. Bagaimana? Nah, kita semua boleh berharap pemetik kembang itu sudah modar, bongkok. Jelaskan. Ki Sambi menceritakan apa yang dialami anak gadisnya. Lambang Sari itu benar-benar akan mengalami nasib buruk kalau saja bocah sakti yang luar biasa itu tidak menolongnya. Bocah itu telah menjadi pahlawan kita. Iya. Ia telah rela mengorbankan nyawanya untuk membela kehormatan kademangan kita, membela kehormatan gadis-gadis kita, sedang kita sendiri belum tentu mau melakukan. Apalagi jika harus totohan nyawa. Iya, itu memang benar. Lanjutkan ceritamu, bagaimana? Kata Ki Sambi, bocah itu telah tahu kalau si rambut putih itu akan datang dan bermaksud mengganggu anaknya. Itulah sebabnya bocah itu telah menunggu di dalam bilik Lambang Sari dengan senjata cambuknya dan juga dengan pisau yang menyala. Menyala? Iya. Pisau yang menyala? Iya. Lambang Sari mengatakan pisau itu menyala. Menyala seperti jika kita melihat pandai besi menempa besi yang dibakar hingga membara. Nah, di tangan bocah itu pisau yang dipegangnya membara. Bukan main. Iya. Meski ia masih bocah, namun benar-benar bocah yang peng-pengan, ngedap-edapi. Lalu bagaimana? Demikian rambut putih itu masuk dan katanya berusaha merayu Lambang Sari. Bocah itu langsung melecutnya dengan cambuknya. Ceder! Cambuknya diayunkan dibarengi, kemudian dengan pisau yang membara itu melesat. Bayangkan seperti apa rasanya terhantam ayunan cambuk itu. Tanah saja terbelah, apalagi wajah. Itu pun masih ditambahi dengan sambaran pisau. Kalau saja ayunan cambuk itu menimpa kepalamu, maka kepalamu akan retak dengan polo berhamburan. Dan jika pisau yang menyala itu menyusup dadamu dan mengeram di jantungmu, maka jantungmu itu pun akan mati. Sebuah gambaran yang sangat menggetarkan. Lalu yang menyebabkan bocah itu mati siapa? Seorang wanita. Lambang Sari hanya mengatakan mendengar suara wanita dari luar rumah. Wanita itu katanya bertengkar dengan Badrawati. Bisa diyakini wanita itu tentu kawan dari si rambut putih itu. Pertempuran itu, kata si Ki Sambi, berlangsung dahsyat sekali loh. Terdengar seperti gemuruh. Bocah itu, kata Ki Sambi, luar biasa. Dari ludahnya saja bisa berubah menjadi api. Ayunan-ayunan cambuknya seperti ledakan-ledakan petir dan menimbulkan percikan api. Wah, bukan main. Sayang sekali, ia mati. Bocah itu bukan sanak, bukan kadang terhadap kita, tetapi telah memberikan miliknya yang paling berharga. Sebaiknya kita semuanya menunggu perintah Kyai Pangon. Barangkali kita nanti akan diminta untuk menggali lubang kubur atau menumpuk kayu bakar. Aku akan menyumbang kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kebetulan beberapa hari yang lalu aku menebang pohon saman untuk kujadikan kayu bakar. Dapur rumahku penuh oleh kayu bakar itu. Orang yang berdatangan di rumah Kyai Pangon semakin banyak. Mereka hanya sekedar menunggu dan duduk-duduk tanpa melakukan apapun. Lare Angon yang sedang merenungi keadaan Badrawati tiba-tiba terusik. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Raja Kalacakra yang berada di telapak tangan Badrawati masih hidup. Aku tidak salah lihat. Raja itu benar-benar masih hidup. Boleh jadi Badrawati telah mati, namun raja di tangannya masih hidup. Kekuatan aneh dari Raja Kalacakra itu belum hilang. Kekuatan raja itu sebenarnya masih ada. Ya, kekuatan itu bisa aku rasakan. Dengan cermat, Lare Angon memeriksa raja yang melekat di telapak tangan Badrawati. Lare Angon bisa merasakan bahwa raja di telapak tangan itu benar-benar masih hidup. Seperti harapan seperti membias dan muncul dari dasar hatinya. Raja Kalacakra adalah sebuah kekuatan
Dan tubuh Badrawati adalah sebuah wadah. Kekuatan raja itu masih hidup, akan tetapi tinggal di dalam tubuh yang telah mati. Bahwa Badrawati telah tidak bernafas lagi, bahwa jantungnya telah berhenti berdetak, bahwa paru-parunya tidak mengembuskan udara lagi, itu disebut mati. Oh, belum. Badrawati belum mati. Kekuatan Raja Kalacakra itu masih menggeram di telapak tangannya. Walaupun secuil kecil, masih ada harapan bagi Badrawati untuk bangkit lagi. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana berangsang agar raja di telapak tangannya itu bangkit dan mengaliri segenap aliran darahnya? Kemauan itu mestinya berasal dari Badrawati sendiri. Sayang sekali Badrawati tidak bisa melakukan. Anak Mas, Bagaimana Kiai? apakah anak Mas telah mengambil keputusan? Katakan anak Mas, jika layon anak Gir Badrawati akan dipetak, para penduduk telah siap membantu. Demikian juga jika anak Mas Laryangun memutuskan agar layon anak Gir Badrawati dimuksakan dengan pembakaran. Kiai, Ya, aku belum yakin keponakanku telah mati, Kiai. anak Mas, terimalah kenyataan ini. Anak Gir Badrawati telah mati. Raja di telapak tangannya masih hidup, Kiai. Raja? Ya, raja di telapak tangannya masih hidup. Aku yakin Badrawati masih mempunyai kesempatan untuk diselamatkan, Kiai. Raja? Bukankah raja itu buatan anak Mas saja? Tidak, raja itu bagian dari takdir, Kiai. Maksud anak Mas? Lihatlah, Kiai. Lihatlah telapak tangan keponakanku. Wajahnya boleh pucat, jantungnya boleh berhenti, tarikan nafasnya boleh tidak ada, Kiai. Namun Raja Kalacakra itu masih tetap ada dan bisa aku rasakan. Lihatlah, Kiai. Apakah telapak tangan kanan keponakanku ini ikut pucat dan beku, Kiai? Anak Mas, merasa yakinkah anak Mas? Aku tidak sedang kehilangan akal, Kiai. Meski keponakanku telah mengalami keadaan seperti ini, namun tidak menyebabkan aku kehilangan akal dan tidak mampu lagi berpikir jernih, Kiai. Jadi Aku mohon keinginan Kiai untuk membantu menggali kuburan atau menyiapkan pembakaran supaya ditunda lebih dulu. Ditunda sampai aku benar-benar yakin dan mengetahui bagaimana keadaan Badrawati, Kiai. apa sebenarnya arti dari raja itu, anak Mas? Mengapa anak Mas menilai seolah raja itu adalah tempat bersembunyinya nyawa? Aku tidak bisa menceritakannya, Kiai. Kecuali aku hanya bisa mengatakan bahwa raja yang kami miliki adalah bagian dari takdir. Badrawati yang masih bocah, akan tetapi mempunyai kemampuan yang luar biasa. Itu adalah karena ia ketempatan raja ini, Kiai. Raja itu yang membuat anak Gir Badrawati menjadi bocah yang luar biasa. Benar demikian, anak Mas Laryangun? Ya, mohon aku ditinggalkan sendirian, Kiai. Aku akan mencoba sekali lagi. Mungkin usahaku tidak sia-sia dan membuahkan hasil. Baiklah, silahkan anak Mas. Pagi itu semakin menebar semarak cahaya yang semburat terang. Namun suasana masih tetap hening menunggu perkembangan. Laryangun tak juga putus asa mencoba dan mencari kemungkinan untuk menyelamatkan nyawa Badrawati. Namun sebuah kenyataan tak mungkin diingkarinya. Tubuh Badrawati semakin pucat, bahkan getar kekuatan Raja Kalacakra di telapak tangan Badrawati itu pun dirasakan melemah pula. Namun Laryangun masih belum putus asa. Kau benar, Ki Demang. Apa yang dilakukan anak Mas Laryangun itu bisa dikatakan sebagai suatu hal yang gigi mongso. Bocah itu sudah mati. Bagaimana bisa dihidupkan lagi? Hanya sebuah keajaiban yang mampu mewujudkannya. Dan apa yang dilakukan oleh anak Mas Laryangun itu sebenarnya juga sudah tak betul lagi. Berarti ia telah mencoba ingkar dari kehendak Yang Batara Agung. Kematian sebagaimana takdir atas kelahiran adalah memenang para dewa di langit yang mengaturnya. Lihat, dia nampaknya sudah selesai. Mari kita dekati, Demang. Anak Mas,
Bagaimana anak mas? Kiai, yang benar, aku pasrah. Maksud anak mas? Bahkan kekuatan Raja Kalacakra yang berada di telapak tangannya, meski masih aku rasakan kekuatannya, namun semakin lama semakin redup. Aku tidak mampu merangsangnya agar bangkit kembali. Lalu? Ya, aku tidak akan ingkar lagi. Badrawati memang telah mati. Ya, syukurlah jika anak mas bisa menerima kenyataan dengan hati yang jernih. Anak Ngger Badrawati telah memenuhi panggilan garis pepestennya. Hal itu memang harus diterima dengan hati yang lapang. Ya, Badrawati mungkin lebih beruntung dariku. Ia telah terbebas dari persoalan yang masih ruwet yang sedang kami hadapi. Ia telah bebas dan tidak perlu gelisah memikirkan apapun. Justru karena itu keponakanku ini lebih beruntung bahwa ia mati muda. Juga merupakan sebuah keberuntungan tiada terkira. Hingga dengan demikian, ia tidak perlu melihat isi dunia yang semakin ruwet dengan berkepanjangan. Kita yang ditinggalkannya inilah sebenarnya yang tidak beruntung. Kematian Badrawati tidak akan aku sesali, Kiai. Aku terima kenyataan ini dengan ikhlas. Lalu, cara yang mana yang anak mas kehendaki? Aku menghendaki agar keponakanku itu dimuksakan layonnya, Paman. Agar aku bisa menyerahkan abu jasadnya kepada orang tuanya. Baik, ya. Para warga Padukuhan ini semuanya dengan senang hati akan membantu. Mereka akan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Kayu-kayu bakar yang dibutuhkan tersedia dengan cukup. Sebelumnya, aku mengucapkan terima kasih. Iya. Kalian semua mendekat kemari. Bagaimana, Kiai? Bagaimana, Kiai? Apa yang harus kami kerjakan, Kiai? Ya. Anak Mas Lareangon menghendaki agar jasad anak Ngger Badrawati dimuksakan dengan pembakaran. Ayo, cepat bekerja ya. Ayo. Baik, semua akan melakukan. Ya. Ayo. Ayo, kita siapkan, ayo. Demikianlah, maka pada pagi hari itu, rumah Kiai Pangon disibukkan oleh kegiatan persiapan untuk sebuah upacara penghormatan terakhir terhadap Badrawati, bocah cilik yang dianggap sebagai pahlawan Kademangan Puring. Semua orang bekerja dengan kesungguhan tanpa banyak berbicara. Bahkan suasana duka itu semakin menjalar. Manakala tumpukan kayu telah siap, Are Angon memandang tumpukan kayu dengan mata nanar. Haning Mangesti, Sesanti, dan Lambang Sari saling berangkulan dan menangis sesenggukan. Nduk Pepetan. Bagaimana, Ayah? Di luar ramai sekali. Ada apa di sana? Aku juga mendengar suara tangis. Siapa yang menangis itu? Mereka sedang mempersiapkan sebuah upacara penghormatan pembakaran layon, Ayah. Penghormatan pembakaran layon? Benar, Ayah. Siapa yang mati, Pepetan? Bocah yang bernama Badrawati itu, Ayah. Bocah itu yang mati. Badrawati? Bocah yang berkelahi dengan lelaki yang menjamahmu? Iya, Ayah. Mati? Iya, Ayah. Bocah itu mati. Dia masih bocah. Mestinya masih harus menapaki perjalanan hidupnya yang panjang. Ayah jangan duduk. Tidur saja. Aku ingin memberikan penghormatanku kepada bocah itu, Nduk. Ia masih muda. Ia mati bahkan karena membelamu. Ayo, tuntunlah aku, Pepetan. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk ikut memberikan penghormatan kepadanya. Bantu aku turun dari pembaringan, Pepetan. Tubuh Ayah masih lemah. Persiapan pembakaran layon semakin matang. Kayu-kayu telah ditumpuk. Are Angon merasa bagaikan mengambang. Ia mengalami kesulitan untuk menerima kematian Badrawati sebagai sebuah kenyataan. Lare Angon ingin menganggap kepergian Badrawati itu hanya sebuah mimpi. Namun manakala tangannya mencubit lengannya sendiri, cubitan itu dirasakan sakit.
Ini bukan mimpi. Aku tak sedang bermimpi. Badrawati benar-benar telah mati. Ia akan meninggalkan kami semua untuk selama-lamanya. Mengapa bisa menjadi seperti ini, Badrawati? Mengapa selama ini kita menempuh perjalanan bersama-sama? Tidak pernah ada isyarat apapun kalau kita akan berpisah. Bagaimana bisa begini, Badrawati? Paman, apa yang ada di dalam benak Paman jika melihat kerumunan orang-orang banyak seperti itu? Kenapa, Badrawati? Katakan dulu, Paman, apa gagasan Paman untuk membuyarkan kerumunan orang sebanyak itu? Hanya sekedar gagasan? Banyak cara. Mungkin dengan mengusir mereka, mungkin dengan menakut-nakuti. Aku baru saja membayangkan sesuatu, Paman. Andai kata mungkin, tentu lucu sekali. Apa itu, Badrawati? Sebuah ledakan entut. Ledakan entut? Bagaimana maksudmu? Ledakan entut, sebuah ledakan dahsyat yang terjadi di antara mereka dan sangat mendadak. Yang ledakan itu berbau sekali. Mereka tentu bubar, Paman. Kau ini macam-macam saja yang kau bayangkan, Badrawati. Yang kau bayangkan itu tidak masuk akal. Untuk membuat ledakan semacam itu membutuhkan 1000 orang sakit perut bersama-sama, Badrawati. Paman benar. Dan baunya tentu ramai dan sangat meriah. Tentu belum pernah ada yang membayangkan ada bau yang meriah. Rasanya ramai, Paman. Persiapan benar-benar telah matang. Pembakaran layon itu hanya tinggal menunggu perintah saja. Pada saat itulah ada sesuatu yang menarik perhatian seseorang. Hanya seekor burung yang hinggap di atas wuwungan. Apakah yang menarik perhatianmu, Ki Kumpang? Oh, burung Ki Jogobanyu. Burung Mana? itu di atas wuwungan burung dara, tetapi berbulu ungu. Aneh sekali. Baru kali ini aku melihat burung dara, tetapi warna bulunya ungu. Oh, benar. Aku juga baru kali ini melihat burung dara dengan warna bulu seperti itu. Tetapi itu jelas burung dara, bukan? Kalau bukan, tentu sejenis puter. Ah, bukan. Aku yakin itu burung dara. Hanya bulunya saja yang aneh. Biasanya, bulu burung dara adalah putih atau agak abu-abu. Sekujur tubuh burung itu berwarna ungu. Aku memperhatikan burung itu dari sejak tadi. Aku sedang mencari maknanya. Makna? Iya, semalam aku mendengar suara burung gagak. Aku meyakini itu adalah pertanda ada kematian. Ternyata benar. Bocah baik hati itulah yang mati. Dan sekarang kalau ada burung yang hinggap di sana, entah apa artinya. Oh, apakah ada orang lain yang tahu selain kita berdua, Ki Kumpang? Aku tidak menceritakannya kepada orang lain, Ki Jogobanyu. Tak ada yang mengetahui kehadiran burung itu kecuali hanya Ki Kumpang dan Ki Jogobanyu. Sementara semua pelayat yang lain telah terpusat perhatiannya pada persiapan upacara yang telah matang. Saat itu, minyak jarak dan minyak lemak telah disiramkan pada kayu-kayu agar gampang terbakar. Tubuh Badrawati juga telah dipondong, siap dimasukkan ke dalam kobaran api. Kiai Pangun yang memegang obor mendekati Lare Angon yang diam mematung. Anak Mas, Bagaimana, Ki? upacara telah siap dilaksanakan, Anak Mas. Silakan obor ini diterima dan silakan Anak Mas menyulutkannya ke kayu-kayu itu. Monggo, Anak Mas. Baik, Ki. Hei, jangan tergesa-gesa. Biarkan api itu agar lebih besar lagi. Tunggu agar api lebih besar lagi. Nah, kayu-kayu yang lain siapkan. Ayo, layon supaya segera disiapkan. Ayo. Nah, sekarang 1, 2, 3. Ayo, tambah kayunya. Semua kayunya dilemparkan masuk. Ayo. Lihat, burung itu.
Ki Gumpang dan Ki Jogobanyu yang kebetulan terus memperhatikan burung berbulu ungu itu terperanjat saat melihat burung itu terbang dan langsung menerobos ke kobaran api hanya sesaat setelah tubuh Badrawati dilemparkan ke dalam api. Sementara itu, tak seorang pun yang tahu bahwa panas api itu telah menjamah telapak tangan kanan Badrawati, menjamah rajah Kalacakra yang ada dalam genggamannya. Kekuatan rajah itu tiba-tiba menggeliat dan mengalir dengan deras. Geliat rajah Kalacakra itu dengan cepat mengalir melalui darah. Lare Angon yang melihat tubuh Badrawati bergerak segera melesat menerobos kobaran api. Iya! Badrawati masih hidup! Badrawati masih hidup! Oh, benar. Bocah ini masih hidup. Cepat padamkan api itu! Ayo, siram dengan air, ayo! Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Badrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar! Berikan kesempatan kepada anak Mas Lare Angon. Ayo, keluar! Kita keluar! Rumah Kiai Pangon menjadi gempar. Semua orang mengintip dan berdesak-desakan dari luar, memperhatikan usaha Lare Angon menyelamatkan keponakannya. Semua mulut terbungkam, tak ada seorang pun yang bersuara, bahkan tak seorang pun yang wajahnya tidak dibasahi oleh keringat. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada Badrawati dan mampukah Lare Angon menyelamatkannya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.